Assalamualaikum, kembali lagi di channel Dapur Teh Dian. Kali ini aku akan bikin roti tanpa ulen. Teman-teman ikutin sampai selesai ya. Dan sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu dan tap loncengnya supaya nggak ketinggalan video aku selanjutnya. Nah, untuk bahan-bahan di sini aku punya 200 gram tepung terigu, aku pakai cakra kembar, 50 gram susu bubuk, 25 gram mentega, 140 ml air hangat, 1 butir kuning telur, 4 gram ragi, dan 4 sendok makan gula pasir halus. Lanjut ke proses pembuatan. Seperti biasa kita buat biang dulu ya. Kita satukan air, ragi, dan juga kita tambahkan 1 sendok makan gula pasir halus. Nah, teman-teman, aku biasanya ini tuh gula pasir halus itu gula pasir biasa yang aku blender. Kenapa harus di blender? Pokoknya biar cepet nyatu gitu kalau kita ngulenin itu, makanya suka aku blender. Nah, kemudian diaduk rata, didiamkan sampai berbuih. Kalau misalkan nggak berbuih, nggak usah dipakai ya teman-teman, berarti raginya nggak bagus. Nah, hasilnya berbuih kayak gini, berarti kita lanjut ke proses selanjutnya. Kita satukan tepung terigu. Tepung terigu memang harus cakra kembar ya, karena ini tanpa ulen, jadi wajib cakra kembar. Masukkan juga susu bubuk, kemudian masukkan 4 sendok makan gula pasir halus. Berarti di resep ini yang dipakai itu gula pasirnya 5 sendok makan ya, sama dengan tadi kita buat ragi itu. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman, aduk rata dulu. Nah, setelah itu kita masukkan 1 butir kuning telur. Kita masukkan 1 butir kuning telur, kemudian kita masukkan air ragi yang tadi. Langsung tuang semua aja nggak apa-apa. Kemudian kita aduk-aduk rata. Aku di sini bener-bener nggak pakai tangan sama sekali karena adonan bener-bener lengket, jadi cukup diaduk-aduk pakai spatula kayak gini. Tapi yang penting rata, tepung keringnya nyatu semua, telurnya, kuning telurnya rata. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita aduknya pakai spatula aja. Nah, setelah kayak gini tuh kan lengket banget ya, ini bener-bener nggak bisa disentuh, lengket banget. Kemudian kita tambahkan mentega atau margarin boleh, aku pakai Blue Band. Kita masukkan ya. Nah, kita masukkan, kemudian kita aduk lagi sampai rata lagi. Aku mau bener-bener nggak pakai tangan sama sekali karena lengket banget tuh kan ya, kelihatan ini nggak bisa disentuh, lengket banget, super lengket. Pokoknya yang penting rata aja, margarinnya sampai rata, sampai nyatu dengan adonan. Nah, pokoknya diaduk terus ya sampai benar-benar si menteganya itu nyatu dengan adonan. Nah, kemudian ini udah selesai tuh, hasilnya kayak gini. Kita langsung tutup aja. Aku seperti biasa pakai plastik. Kita diamkan selama 50 menit sampai 1 jam ya teman-teman, di tempat yang bersuhu hangat ya. Nah, ini setelah aku tadi 1 jam ini ngembang. Kita selanjutnya aku di sini olesi tangan, taburi tangan dengan tepung terigu ya, supaya enggak lengket, supaya gampang. Pokoknya selalu taburi tangan dengan tepung terigu untuk ngebantu ya. Tuh. Nah, sekarang kita bagi adonan jadi 12 bulatan.
Pokoknya selalu taburi tangan dulu dengan tepung terigu ya, biar nggak lengket, biar gampang. Bagi menjadi 12 bulatan sama rata, atau tergantung selera sih ukurannya ya, bebas. Tapi biasanya aku di sini jadi 12 bulatan, jadinya tuh nanti loyangnya tuh pakai loyang brownies yang ukuran sedang. Nah, satu loyangnya itu isinya 6. Resep ini tuh bisa jadi 2 loyang. Kejunya aku pakai keju Soft Milky itu. Nah, dipotong-potong kayak gitu ya kejunya. Bebas aja isiannya, kalau nggak mau keju boleh yang lain, nggak usah plek-ketiplek sama. Nah, sekarang kita taburi wadahnya dengan tepung, kemudian kita gilas adonannya. Kemudian kita masukkan keju, kemudian kita gulung deh. Nah, gulung seperti ini, kemudian kita rapihkan sisi-sisinya ya teman-teman. Nah, seperti ini kita tata di loyang. Loyangnya sudah diolesi margarin ya. Lanjutkan sampai semuanya selesai. Boleh ya kalau misalkan mau diganti isiannya rasa coklat atau apa aja, bebas, terserah, bebas berkreasi pokoknya. Karena di sini aku itu suka keju, jadi ya keju aja isinya. Lakukan sampai selesai ya. Super cepet banget ini bikin roti tanpa ulen-ulen, nggak pegel tangan. Tuh hasilnya kayak gini teman-teman. Kemudian kita diamkan lagi selama 15 menit. Nah, seperti ini, ditutup, diamkan di tempat bersuhu hangat lagi. Tuh, setelah 15 menit mengembang lagi. Kemudian olesi kuning telur. Olesi kuning telur sampai rata ya teman-teman. Kemudian taburi keju parut lagi, dalamnya keju, atasnya keju. Kalau kalian keju lovers pasti suka. Nah, taburi keju banyak-banyak biar enak. Oke, siap. Kita sebentar lagi akan open. Nah, teman-teman, opennya udah aku panasin ya 10 menit yang lalu. Jadi panasin 10 menit baru rotinya masuk. Aku panggang di api bawah dulu, baru lanjut nanti terakhir api atas seperti biasa. Pokoknya sama kayak bikin bolu juga kayak gitu. Nah, sudah selesai tuh, langsung kita oven. Nah, ovennya udah panas ya. Aku open pakai suhu 200 derajat celcius, api bawah selama 45 menit. 45 menit api bawah aja, api atas aku pakai terakhir. Nah, tuh di sini aku biasanya ngelihat pinggirannya. Kalau udah kelihatan kan ya, kalau udah kecoklatan kayak gitu berarti roti udah mateng. Tinggal nyalain api atas. Tuh, nyalain api atas sebentar sampai kekuningan, angkat deh. Tara, roti tanpa ulen. Tuh, lembut banget ini tuh ya. Dicoba deh di rumah, gampang banget, insya Allah anti gagal. Yang penting ikuti step
by stepnya dengan baik, pakai ragi yang bagus. Airnya hati-hati pas bikin biang, airnya nggak boleh panas ya teman-teman. Nanti kalau panas walaupun ragi baru nanti pasti mati raginya, nggak akan berbuih. Jadi airnya tuh bener-bener hangat, hangat kuku, hangat biasa pokoknya. Tuh lembut lembut banget. Tuh aku suka dalamnya, aku suka keju. Tuh bikin roti yang bener-bener nggak capek, karena biasanya orang kalau bikin roti itu males ngulen. Nah, enak pokoknya, resep ini tuh recommended banget teman-teman, harus dicoba di rumah ya. Tuh lembut banget ini, dibesokin juga masih lembut. Aku sengaja kemarin sisain beberapa biji, terus dibesokin pagi-pagi dimakan, itu masih lembut, masih enak walaupun tanpa ulen ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Nah, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa dicoba di rumah. Terima kasih juga yang udah subscribe channel aku. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih.